Bab 166. Adik Hana menghela nafas panjang. Lupakan saja. Maksudku, semua orang tahu bagaimana kondisi keluargamu. Apa yang mungkin bisa kamu persiapkan, kan? Tidak apa-apa. Setidaknya kita tidak perlu menderita kerugian ketika kita mencoba mengembalikan hadiahnya. Mata Daniel berkaca-kaca saat dia menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup mampu. Daniel merasa seolah-olah dia adalah alasan mengapa keluarganya dipermalukan bersamanya. Ibu Hana menjadi kesal dan memutar matanya ketika dia melihat reaksi menantunya. Sungguh hari yang sial. Mengapa saya membiarkan dia menjadi menantu saya lagi? Dia pengecut. Seseorang yang bahkan tidak bisa membela istri dan putrinya sendiri. Sepertinya saya harus mengambil hal-hal di tangan lagi. Nenek Lesi meraih sapu tangan usang dan memberitahu Lesi, hari ini adalah upacara kedewasaanmu. Kamu akan resmi menjadi dewasa setelah hari ini, Lesi. Aku tidak ingin kamu menjalani kehidupan yang mewah, aku juga tidak ingin kamu menjadi besar dalam hidup. Yang aku inginkan hanyalah hidup bahagia untukmu selama sisa hidupmu. Gelang emas ini adalah pusaka keluarga. Tolong terima ini, oke? Mata Lesi berlinang air mata karena hanya neneknya yang menyayanginya. Namun, saudara perempuan Hana berkata, Bu, cucu perempuan tertua Anda ada di sini. Tidakkah Anda pikir Anda harus memberinya hadiah terlebih dahulu? Nenek Lesi menghibur adik Hana. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan hadiah Shirley juga. Gelang perak ini untuk Shirley. Kakak perempuan Hana mencibir, Bu, tidakkah kamu pikir kamu terlalu bias? Apakah kamu serius akan memberi cucu sulungmu gelang perak sementara kamu memberi cucu bungsumu gelang emas? Nenek Lesi memasang ekspresi aneh di wajahnya, semua orang hanya bisa melewati upacara kedewasaan sekali seumur hidup. Kita selalu bisa merayakan ulang tahun Shirley di lain waktu. Menyerahlah pada keluarga saudara perempuanmu sekali saja, oke? Adik Hana bertanya, menyerah padanya. Tidak. Saya menolak untuk melakukan hal seperti itu. Shirley memakai cincin berlian. Apakah menurutmu gelang perak akan bisa melengkapi cincin yang dimilikinya? Gelang emas sepertinya lebih seperti itu. Maksudku, apakah menurutmu Lesi pantas mendapatkan gelang emas itu? Adik Hana mengambil gelang emas itu tanpa basa-basi lagi dan menyerahkannya kepada Shirley. Shirley, cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada nenek. Terima kasih, nenek. Shirley mengintip Lesi secara provokatif. Nenek Lesi terkepung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mata Lesi berlinang air mata saat dia merasa sedih, tapi dia memasang wajah tegas dan tersenyum. Terima kasih, nenek. Aku juga suka gelang perak itu. Nenek Lesi menghela napas panjang. Aku senang kau menyukainya. Dia memelototi Zeke saat dia menyelesaikan kalimatnya. Cucu mertua yang tidak berguna ini. Dia sama sekali tidak lebih baik dari Daniel. Lihat Jaiden. Dia menyiapkan segala macam hadiah, termasuk cincin berlian dan mahakarya artis terkenal. Bagaimana dengan dia? Dia datang tanpa persiapan. Daniel benar-benar pecundang. Hal yang sama berlaku untuk menantunya. Zeke menyadari bahwa Hana telah menatap mahakarya yang diberikan Jaiden kepada saudara perempuannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Bu, apakah Anda juga menyukai benda seni? Hana menjawab, saya dulu bekerja di museum ketika saya masih muda. Saya memang menyukai karya seni seperti ini. Zeke menepuk kepalanya. Bu, aku benar-benar tidak tahu hadiah seperti apa yang seharusnya kusiapkan untukmu saat itu. Kamu seharusnya memberitahuku bahwa kamu memiliki karya seni yang bagus. Lesi mengangkat kepalanya dan menatap Zeke. Apakah dia akhirnya bergerak setelah terdiam begitu lama? Zeke melepas lukisan itu, yang awalnya tergantung di dinding dengan santai, dan menyerahkannya kepada Hana. Bu, ini vas bunga dari Margaretha Haverman. Tuan Raynor, mantan bos Grand Millennium Hotel telah menghabiskan 20 juta untuk mendapatkan ini dari Sussebi Auction Firm. Aku akan memberikannya padamu karena itu yang kamu suka. Keheningan terjadi di ruangan itu sejenak sebelum semua orang tertawa. Sekelompok anak muda itu tertawa terbahak-bahak hingga hampir menangis. Mereka memandang Zeke seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Bab 167. Hahaha. Lelucon yang luar biasa. Aku tidak percaya seseorang benar-benar mencoba memberikan aksesori hotel kepada orang lain. Bahkan orang dengan keterbelakangan mental tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, kan? Lesi pasti buta, kan? Kenapa dia memilih pria bodoh seperti itu sebagai pasangannya? Shirley tertawa sangat keras dan menangis. Mengesankan. Aku belum pernah melihat pria tak tahu malu seperti itu sebelumnya. Jaiden memarahi Zeke,
cepat dan kembalikan lukisan itu ke tempatnya semula. Meskipun manajer hotel adalah kenalan dekatku, aku tidak akan bisa melindungimu jika kamu menghancurkan barang berharga seperti itu. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh, Grand Millennium Hotel adalah milikku. Mereka tidak akan gentar bahkan jika aku merobek gambar ini menjadi berkeping-keping. Apa-apaan? Grand Millennium Hotel miliknya. Siapa yang memberikan keberanian kepada mantan narapidana ini untuk mengucapkan kata-kata tidak masuk akal seperti itu? Ini adalah lelucon paling lucu hari ini. Semua orang tertawa sekali lagi. Jaiden hampir tidak bisa mengatur napas saat dia tertawa histeris. Jika itu masalahnya, aku adalah pemimpin rahasia. Sebaiknya kamu berhenti menjadi sombong. Aku akan segera membawa manajer hotel ke sini. Aku akan membuat mereka menuntutmu sampai kamu mengajukan kebangkrutan. Daniel menjadi cemas dan berkata, Zeke, meskipun Anda adalah kenalan dari pemilik hotel, Mes Raynore, lebih baik jangan berlebihan. Kembalikan potongan gambar itu ke tempatnya. Kami sangat menghargai usaha Anda. Jaiden mengatakan kepada semua orang, Susan telah menjual semua sahamnya kepada sosok misterius. Saya yakin kalian tidak tahu tentang itu, kan? Nona Summer saat ini adalah penanggung jawab Grand Millennium Hotel. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Kembalikan, atau aku akan memanggil mereka. Tolong jadilah tamuku, jawab Zeke. Sayalah yang menunjuk Summer sebagai pengelola hotel. Saya tidak berpikir dia akan berani menentang kata-kata saya. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu karena kamu memiliki permintaan kematian. Jaiden meraih teleponnya dengan marah. Daniel dan keluarganya semakin cemas. Zeke tidak mungkin lolos tanpa cedera sekarang karena Susan bukan lagi penanggung jawab Grand Millennium Hotel. Mereka mencoba yang terbaik untuk membujuk Zeke, tetapi sudah terlambat karena panggilan Jaiden sudah berhasil. Dia memulai percakapan dengan hormat, Mes Summer, tolong cepat dan pergi ke Cowler. Seseorang mencoba merusak lukisan suite. Tentu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Daniel dan keluarganya memiliki ekspresi yang mengerikan di wajah mereka. Sudah terlambat. Hal-hal telah mencapai titik tidak bisa kembali. Apa yang harus kita lakukan? Daniel merendahkan suaranya dan memberitahu Zeke, cepat. Ambil kesempatan untuk menelepon Mes Susan. Meskipun dia tidak lagi berafiliasi dengan hotel, aku yakin dia masih cukup berpengaruh dan akan bisa membantumu. Zeke menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir ayah. Aku sudah mengendalikan semuanya. Adik Hana mencibir, serius. Kamu sudah mengendalikan semuanya. Bagaimana? Daniel pengecut. Ternyata menantunya juga pengecut. Dia bukan tandingan Jaiden. Nenek Lesi juga kecewa dengan cucu menantunya. Dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Kamu Zeke, kan? Aku tahu kamu kesal karena kamu bukan tandingan Jaiden, tapi apakah kamu pikir orang lain akan memandangmu dengan gertakan seperti itu? Kamu salah. Semua orang akan mengira kamu hanyalah orang bodoh. Aku memperingatkanmu. Aku tidak peduli apa yang akan kamu lakukan, tapi aku tidak akan mengizinkan Lesi menikahimu jika kamu ingin dia terlibat. Zeke tersenyum tapi tetap diam setelahnya. Karena Anda berpikir atas nama istri tercinta saya akan melupakannya. Segera, Summer masuk ke dalam suite. Semua orang bangun dan menyambutnya. Jaiden memberitahunya, Mes Summer, dialah yang mencoba memberikan barang-barang hotel kepada orang lain. Bahkan, dia memberitahu kami bahwa dia adalah pemilik Grand Millennium Hotel. Tolong tuntut dia melalui jalur hukum di bawah pencurian dan pencemaran nama baik hotel. Bab 168. Summer menatap Zeke dengan senyum cerah di wajahnya, Williams benar. Dia memang pemilik hotel. Jaiden mencibir, Huff. Kau dengar itu, Zeke? Kenapa kau tidak mencoba membela diri? Tunggu. Nona Summer, apa yang baru saja kau katakan? Semua orang menatap Summer. Mereka pikir mereka pasti telah mendengar sesuatu. Summer berjalan ke arah Zeke dan meminta maaf dengan hormat, Tuan Williams, saya minta maaf karena mengganggu Anda saat makan. Tidak apa-apa. Zeke mengangguk. Summer meraih kesepakatan yang dia miliki dengannya dan menyerahkannya kepada Lesi, Mes Lesi, ini hadiah dari Williams. Terimalah. Lesi bingung. Apa itu? Tolong periksa. Lesi memeriksa isi perjanjian setelah dia membukanya. Dia mulai bekerja segera setelah itu, dan menggosok matanya, takut dia melihat sesuatu. Aku tidak melihat apa-apa, kan? Ini. Apakah perjanjian jual beli saham Grand Millennium Hotel? 30%.
Zeke, kamu memberiku 30% saham Grand Millennium Hotel. Zeke mengangguk dan bertanya, apakah kamu menyukainya? Jantung Lesi berdebar kencang, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kapan Anda membeli Grand Millennium Hotel? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jaiden berperilaku seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya dan menyambar perjanjian itu. Dia melewati setiap detailnya. Segera, dia bergidik dan membatalkan perjanjian. Kontrak berisi rincian transferor dan transferi. Zeke memang telah membeli 30% saham Grand Millennium Hotel dan mengalihkannya ke Lesi. Semua orang terkejut karena mereka tidak percaya apa yang sedang terjadi. Jaiden telah membuktikan keaslian perjanjian itu. Oleh karena itu juga tidak mungkin merupakan perjanjian palsu. Selain itu, Summer adalah orang yang menyerahkan kontrak itu kepada Lesi. Itu akan menunjukkan fakta bahwa Zeke benar-benar pemilik Grand Millennium Hotel. Apa-apaan? Dia benar-benar mempersembahkan miliknya kepada orang lain. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi... Semua orang menatap Zeke dengan tidak percaya. Dia hanya mantan narapidana yang malang, kan? Dari mana dia mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk membeli saham Grand Millennium Hotel? 30% dari itu. Itu akan menelan biaya setidaknya beberapa miliar. Cincin berlian Jaiden yang harganya beberapa ratus ribu tampaknya relatif lebih rendah daripada perjanjian transfer saham. Hana menjadi bersemangat karena pergantian peristiwa yang drastis. Dia tersenyum dan bertanya, Nona Summer, maafkan saya. Jadi tidak apa-apa jika menantu saya memberi saya lukisan khusus ini, kan? Hana tampak seolah-olah dia berusaha bersikap sopan, tetapi itu sebenarnya adalah tindakan pamer yang menyamar. Summer menjawab, setiap barang Grand Millennium Hotel adalah milik Mer. Williams dan Mes. Lesi. Tentu saja, tidak apa-apa bagi mereka untuk memberi Anda barang-barang mereka. Besar. Hana tersenyum dan melanjutkan, sayang sekali, Zeke. Meskipun hadiahmu sangat berharga, itu tidak seberapa dibandingkan dengan lukisan Jaiden. Lihatlah lukisan yang dimiliki Jaiden. Lebih besar dari yang kau punya. Aku yakin itu bernilai beberapa miliar. Pasti menarik. Beberapa miliar. Kakak perempuan Hana dan keluarganya tercengang karena dulu Hana adalah seorang arkeolog. Mereka tahu penilaiannya dapat dipercaya. Itu barang yang sangat berharga. Hana mengangguk. Spesifikasi karya ini tidak seperti Renaissance. Mungkin karya khusus ini adalah satu-satunya. Ini berpotensi mengubah sejarah umat manusia. Ini memiliki potensi untuk mengubah sejarah umat manusia. Apakah itu berarti itu adalah bagian yang berharga? Hana sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa itu adalah karya seni yang direplikasi. Puff. Lesi tidak bisa lagi menahan tawanya. Sejak kapan ibu menerima sarkasme Downey? Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat. Pertama-tama, dia berhasil menipu mereka, sebelum mengungkapkan kebenaran yang pahit. Keluarga saudara perempuan Hana memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Jaiden segera membantah, Hana. Berhenti bicara omong kosong. Kamu bukan dari Renaissance, kan? Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa karya seni dengan spesifikasi seperti itu tidak ada saat itu? Tiba-tiba, Summer terkejut. Hah? Apa? Kenapa karya seni ini ada pada kalian? Bab 169. Jaiden segera bertanya, Nona Summer, apakah Anda pernah menemukan karya ini sebelumnya? Musim panas mengangguk, aku punya. Itu yang kami miliki di suite kelas terendah kami. Ini adalah barang produksi pabrik yang harganya tidak lebih dari 3.000. Namun, seseorang secara tidak sengaja merusaknya beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, kami membuangnya. Apakah kamu mengambilnya dari tumpukan sampah? Adik Hana mengepalkan tinjunya karena marah. Dia tidak sabar untuk mengalahkan Jaiden menjadi bubur. Ini sama sekali bukan barang antik. Ini tidak lain adalah barang cetakan pabrik. Sialan, Jaiden. Beraninya kau memberiku sampah seperti itu. Beraninya kau mempermalukanku. Wajah Jaiden memerah karena malu dan mencoba membela diri, Mes. Summer, saya yakin Anda salah mengartikannya sebagai sesuatu yang lain. Saya tidak mengambilnya dari tumpukan sampah. Saya membelinya dari perusahaan barang antik. Selain itu, milikku ini juga tidak rusak. Shirley mengangguk juga. Itu benar. Aku yakin itu berbeda dari yang kalian buang. Summer melanjutkan, sepertinya ada yang salah dengan ukurannya. Mungkin mereka telah mengubahnya untuk menutupi bagian yang rusak. Mengapa kamu tidak melepas bingkai dan melihat apakah itu rusak di sudut kanan bawah? Kakak Hana segera melakukan seperti yang diinstruksikan dan melepas bingkai itu. Memang,
Bagian yang awalnya tertutup bingkai itu rusak. Jaiden terdiam karena dia tidak tahu bagaimana membela diri sekarang karena bukti ada di depannya. Adik Hana dan wajah keluarganya memerah karena marah. Mereka telah sangat dipermalukan di depan orang lain. Menantu saudara perempuan saya memberi istrinya saham senilai beberapa miliar, sementara menantu laki-laki saya memberi saya sepotong sampah. Betapa memalukan. Zeke tiba-tiba memarahi Summer, musim panas. Ini aset hotel. Beraninya kau membuangnya tanpa izinku. Saya ingin Anda menanggung kerugian yang Anda sebabkan pada hotel. Saya memerintahkan Anda untuk membeli bagian khusus ini menggunakan aset Anda sendiri. Musim panas tercengang. Kenapa tiba-tiba Zeke bertingkah seperti pria pelit? Dia bukan orang yang pelit, kan? Dia tidak bertindak seperti dirinya yang biasanya. Namun, sepertinya ada alasan di balik tindakannya. Lacey segera berdiri untuk Summer, lupakan saja, Zeke. Ini masalah sepele. Itu hanya karya seni yang tidak berharga. Mari kita biarkan masa lalu berlalu. Hana mencoba membujuk Zeke atas nama Summer juga. Namun, Zeke memberitahu mereka, Bu, Lacey, tolong hindari ini. Ini masalah prinsip. Jika saya tidak memberi pelajaran kepada manajer umum seperti dia setelah dia melanggar peraturan hotel, saya rasa dia tidak akan bisa memimpin tim lainnya. Lacey hendak membujuk Zeke atas nama Summer lagi, tapi Summer mendahuluinya dan menyela pembicaraan mereka. Saya sangat menyesal, Tuan Williams. Ini kesalahan saya. Jaiden, saya yakin Anda tahu apa yang telah terjadi. Saya akan menawarkan 10.000. Tolong kembalikan karya seni itu kepada saya. Hana tidak tahan bahwa mereka benar-benar membayar 10.000 karya seni buatan pabrik. Buang-buang uang. Jaiden langsung setuju tanpa ragu-ragu, tentu. Dia sebenarnya telah menghabiskan 500 untuk mendapatkan bagian tersebut. Dia berhasil menghasilkan kekayaan dengan menjualnya seharga 10.000. Summer segera mentransfer dana tersebut ke Jaiden. Dia menyerahkan potongan tersebut ke Summer setelah dia menerima pembayaran. Lacey sedikit kesal, apakah kamu bahagia sekarang? Aku tidak percaya kita benar-benar menghabiskan 10.000 untuk barang cacat ini. Zeke tersenyum misterius dan menyerahkan karya seni itu kepada Lacey. Pegang untukku, Lacey. Mengapa? Tanya Lacey penasaran. Zeke mengulangi dirinya sendiri, ambil saja. Lacey mengambil alih karya seni itu. Zeke mengambil seteguk air dan meludahi karya seni itu. Lacey terkejut dan bertanya, Zeke, kenapa kamu melakukan itu? Kamu menghabiskan begitu banyak untuk mendapatkannya kembali. Mengapa kamu merusaknya? Zeke menjawab, saya tidak mencoba merusaknya. Saya mengungkapkan nilai sebenarnya. Mata Hana berbinar tiba-tiba saat dia mengingat sesuatu. Dia marah dan bertanya, Zeke, menurutmu ada sesuatu yang tersembunyi di balik karya ini? Zeke mengangguk. Ya, Bu. Tolong kerjakan itu. Hana hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Oke. Bab 170. Semua orang bingung dengan percakapan Zeke dan Hana. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan Hana. Dia melepas bingkai gambar dan dengan lembut menggosok bagian yang rusak dari karya seni itu. Akhirnya, ia berhasil memisahkan karya seni tersebut menjadi dua bagian. Ada lapisan lain yang terpisah di bawah lapisan pertama. Apa? Ada lapisan lain yang tersembunyi di bawahnya. Semua orang memperhatikan karya seni itu karena mereka tidak sabar untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di bawahnya. Hana melepas film pelindung perlahan. Ada bagian tertentu yang tersangkut. Dia akan meludahi bagian-bagian itu karena itu akan memungkinkannya untuk memisahkannya dengan mudah. Dia berhasil menghapus film pelindung segera dan meluncurkan karya seni yang tersembunyi di bawah film. Itu adalah lukisan minyak yang menakjubkan. Itu tidak lain adalah Trigraces oleh Raphael dari Renaissance. Semua orang terkejut ketika mereka melihat karya seni yang benar-benar terungkap. Itu adalah bagian yang sudah lama hilang dengan tanggal asalnya belum ditentukan. Sepotong acak karya seni Raphael akan dengan mudah menelan biaya jutaan, apalagi karya yang sudah lama hilang. Nilainya akan dengan mudah melampaui semua karya seni yang tersedia, karena itu adalah salah satu karya seni sebelumnya. Potongan khusus itu bisa dengan mudah dijual seharga 10 atau bahkan 20 juta. 10.000 untuk sebuah karya seni, yang bernilai jutaan. Itu benar-benar keajaiban. Hana meraih karya seni itu dan menyimpannya karena dia takut Jaiden akan menentang kata-katanya. Sebagai sesama kolektor barang antik, perburuan langka seperti itu akan lebih berharga daripada koleksi yang harus dia habiskan dengan banyak uang. Kakak perempuan Hana dan keluarganya tentu saja cemburu. Sungguh kerugian yang besar. Kami baru saja menyerahkan beberapa juta kepada mereka.
Ini tidak mungkin. Kakak Hana memarahi Jaiden. Itu hadiah saya. Bagaimana Anda bisa menjualnya kepada orang lain? Kembalikan uang mereka dan dapatkan kembali karya seni itu. Jaiden langsung mengerti apa yang dimaksud dengan adik perempuan Hana dan mengangguk. Ya, Zeke, aku tidak akan menjual lukisan itu lagi. Aku akan mengembalikan uangnya padamu. Tolong kembalikan karya seni itu kepadaku. Zeke setuju tanpa ragu-ragu juga, tentu. Sementara itu, Hana merasa cemas. Zeke, tidak. Merekalah yang menentang kata-kata mereka. Bagaimana mungkin mereka menuntut sesuatu yang telah mereka jual kepada kita? Zeke meyakinkan ibu mertuanya, Bu, karya seni ini tidak berguna bagi kita. Mari kita kembalikan saja kepada mereka. Sebelum Hana bisa menghentikan Zeke, Jaiden sudah mengembalikan uang itu ke Zeke. Saya sudah mentransfer uangnya kepada Anda. Tolong kembalikan karya seni itu kepada saya. Zeke menyerahkan lapisan pertama karya seni yang dihapus oleh Hana kepada Jaiden. Ini dia. Jaiden kesal. Zeke, berhentilah menyindir. Bukan ini yang kuinginkan. Aku ingin karya Rafael. Zeke memberitahu Jaiden, saya rasa Anda tidak berhak menuntut karya Rafael. Ini juga bukan karya yang kami beli dari Anda. Wajah Jaiden tiba-tiba menjadi pucat. Kamu. Beraninya kamu menipuku. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan, aku tidak. Ini perdagangan yang adil. Maksudku, bahkan jika aku menipumu, apa yang bisa kamu lakukan? Shirley merasa sedih karena dia sama sekali bukan tandingan Lesi. Dia bertekad dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan martabatnya. Itu tidak lain hanyalah selembar kertas. Nilainya mungkin akan segera menyusut. Berhentilah menjadi dirimu sendiri. Berlian jauh lebih unggul daripada selembar kertas. Berlian itu selamanya. Saya akan bisa mewariskannya kepada anak-anak saya. Jaiden ikut bermain, itu benar. Cincin berlian ini menunjukkan betapa aku memprioritaskan Shirley dalam hidupku. Sepotong omong kosong tidak mungkin menandingi ketulusanku. Tiba-tiba, Summer teringat sesuatu. Omong-omong tentang cincin berlian, aku baru saja menemukan kwitansi di depan pintu. Itu milik Jaiden Hill. Jaiden, ini tanda terimamu. Summer meraih tanda terima yang dia bawa segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Sementara itu, Jaiden bingung karena dia telah membeli cincin berlian tiruan dari Black Mart. Biayanya hanya 3.000. Selain itu, transaksinya menggunakan uang tunai. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Summer dengan tanda terima? Tidak mungkin ada tanda terima.